Ya, shalom. Terima kasih untuk tim bapak-bapak yang luar biasa. Dan hari ini kita ada di satu sesi Pekan Doa Pentakosta yang kelima, diperlengkapi ya. Tapi kayaknya belum lengkap kalau saya memulai khotbah ini sebelum saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Wiji. Ya. Happy birthday Bu ya. Tuhan berkati ya, karena di grup sudah rame ya. Sudah rame. Ya, kita hari ini mau belajar tentang diperlengkapi gitu ya. Tentu ini berkaitan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di mana ketika itu murid-murid Tuhan itu disuruh jangan pergi dulu. Kamu tunggu di Yerusalem sampai apa? Ayat 8. Sampai kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menjanjikan sebuah kuasa, yaitu Roh Kudus. Ini kuasa loh, power gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang merasa bahwa kalau kita kepenuhan Roh Kudus, maka kita punya kuasa. Betul ya. Anak-anak Tuhan itu akan diberinya kuasa, betul ya. Jadi kita ini diberi kuasa. Roh Kudus ada di dalam kita, memberi kita kuasa. Makanya ada yang namanya karunia roh, gitu ya. Ada yang bisa bernubuat, ya toh? Ada yang bisa menjinakkan Seva, ini. Tumben biasanya rewel. Ini sama Pak Sugeng anteng-anteng aja nih, mungkin bau keleknya sama ya. Ya, tapi ada karunia-karunia yang firman Tuhan sudah jelaskan tentang karunia roh, gitu ya. Ada yang diberi karunia kesembuhan, betul ya? Bayangin kalau Pak Ronald ini punya karunia kesembuhan. Waduh, gimana bro? Wih, mantap ya. Ya, Om Uung, sini. Ya, mumpung kaosnya sama-sama kuning ya. Tumpang tangan langsung sembuh, luar biasa. Pasti yang namanya Ronald Kristi. Betul ya? Ya itulah pokoknya ya. Ya, ini pasti akan terkenal seantero Semarang, mungkin seluruh Indonesia, betul ya? Karena bagaimana dia tumpang tangan ke kakinya Bigel langsung lari. Luar biasa. Ini saya yakin semua kita pengen gitu ya. Atau mungkin di antara kita ada yang saya pengen kepenuhan Roh Kudus, saya diberi kuasa untuk bernubuat. Ya, tiba-tiba Pak Andre bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, segera beli emas. Besok emas naik. Wah ya. Dan setelah ngomong gitu bener, besoknya emas naik. Wah, pasti ini. Wah, semua orang kan berbondong-bondong ke rumahnya Pak Andre minta petunjuk gitu ya. Ya, dan jangan heran nanti yang politikus juga akan datang ke Pak Andre gitu. Minta nih gimana nih? Saya kira-kira menang atau enggak gitu ya. Artinya apa? Jujur saja kalau kita bicara tentang kuasa, menarik. Semua kita mau. Kuasa apapun ya, kita mau. Bernubuat kayak ya, menyembuhkan orang sakit, punya kuasa untuk mengajar ya toh, menasehati orang. Luar biasa. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua orang sanggup atau siap menerima kuasa. Karena itu disebut sebagai diperlengkapi. Ketika kita diutus Tuhan untuk melayani, Tuhan akan memperlengkapi kita, betul. Tapi bukan bicara tentang Roh Kudus. Tetapi ini diperlengkapi masalah karakter. Saya kasih contoh ya. Kadang-kadang kita mau pelayanan, yang kita pikirin apa? Satu, budget, betul? Lah ya toh, pasti yang pertama budget ya toh. Kita mau pelayanan, kita mau kasih pelayanan ke Gunung Kidul misalnya ya toh. Yang mulai dihitung apa? Ongkos bis piro itu, nanti makan gini berapa, nanti kalau bawa sound, bawa tim musik berapa orang, betul nggak? Kalau kita mau ngadakan, kita mau ngadakan KKR di gereja kita, mantap. Yang pertama dibahas
budget. Loh, saya tidak mengatakan itu salah, karena ada cerita di Alkitab juga bagaimana Tuhan nyuruh Yusuf. Matius menulis di pasal 2 bagaimana orang Majus datang ke bayi Yesus. Tapi yang menarik, ketika orang Majus datang, orang Majus bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. 3 itu barang mahal zaman itu, ya. Dan yang menarik, setelah orang Majus itu datang kasih persembahan, setelah itu ceritanya apa? Yusuf didatangi oleh malaikat melalui mimpi, nyuruh Yusuf pergi ke Mesir. Saya yakin ya Tuhan memperlengkapi secara finansial. Ya, pergi ke Mesir itu kan butuh ongkos, butuh uang, ya kan? Masa bawa anak kecil jalan kaki berkilo-kilo? Saya yakin lukisan di Mesir itu benar. Lukisan di Mesir menggambarkan bagaimana keluarga kudus itu, Yusufnya jalan kaki, ada keledai, dan di atas keledai itu Bunda Maria dan bayi Yesus. Saya kira itu masuk akal, ya kan? Pasti paling enggak Yusuf beli keledai, betul kan? Paling enggak dia beli keledai supaya Maria tidak jalan kaki. Ya, supaya bayi Yesus lebih nyaman, betul, pasti gitu ya. Artinya butuh modal. Saya nggak menampik hal itu. Tetapi banyak di antara kita hanya memikirkan bahwa kalau kita mau pelayanan ya harus ono modalnya, harus ana budgetnya, ya. Harus diperlengkapi dengan duitnya gitu ya. Ini perkiraan kita, pemikiran kita, cara pikir kita. Nah, kita mau belajar dari satu orang yang menarik sekali menurut saya. Karena tokoh ini semua orang tahu ceritanya, ya, tapi ada keistimewaan dari orang ini. Nama orang itu adalah Simson. Saya yakin semua orang pernah dengar tentang Simson. Pernah ya? Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ya. Saya yakin Simson tidak perlu saya jelasin lagi gitu ya. Nah, Simson itu pasal 13 sampai pasal 16 itu menceritakan tentang Simson. Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Berarti 4 pasal itu cerita tentang Simson. Saya mau kita belajar dari pasal 13 saja, karena kalau pasal yang lain kayaknya sudah apalah. Ya. Simson itu mesti gandeng geret sama satu wanita namanya Delila, ya, bahkan ada filmnya. Simson apa? Simson orang Betawi ya, diperankan oleh Benyamin S ya dulu ya. Jadi artinya ini terkenal. Saya yakin semua orang pasti tahu cerita Simson. Mulai dari anak kecil sampai yang udah gede pasti tahu cerita Simson. Cuman yuk kita bahas dari lahirnya Simson aja ya. Saya akan bacakan dari lahirnya Simson ini ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Jadi ini ada di daerah utara, Israel utara. Namanya Manoah, istrinya mandul. Jadi Manoah itu tidak punya anak, gitu ya. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Ini menarik ya. Amat
menakutkan. Jadi kalau kita tahu malaikat itu ganteng sayapnya gitu ya, wah sebenarnya salah ya. Kalau kita mau belajar di Alkitab, malaikat itu semua digambarkan menakutkan. Makanya ketika para gembala datang malaikat bilang apa? Jangan takut. Kenapa? Ya karena mereka takut ya kan. Artinya bukan wajah seperti saya yang ganteng, tapi ini wajah yang mengerikan gitu ya. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Jadi orang semetakon gitulah ya. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu orang yang dipakai oleh Allah gitu ya, yang dipersembahkan untuk Allah gitu ya. Lalu Manoah, ini suaminya ya, ini kan diceritain sama istrinya gitu. Istrinya yang ditemui oleh malaikat, dan kemudian istrinya cerita untuk bojone. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lahir itu. Wah. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Senang Manoah ya kan, istrinya yang lama mereka tidak dikasih anak, mau hamil gitu ya. Wah seneng banget. Wis ojo lu ngosek, tak masakno rawon gitu ya, kurang lebih ya. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya itu nyanya besar ya. Lalu diperbuatnya keajaiban. Jadi yang bikin keajaiban itu Tuhan. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh
roh Tuhan di Mahane, dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Amin. Coba kalau kita mau perhatikan kisah Simson ini, kelahirannya luar biasa. Siapa di sini sing lahir kuwi dikandani sik mbek malaikat? Angkat tangan. Boro-boro. Ya, saya yakin kita semua tidak ada. Karena Anda tahu di dalam Alkitab hanya ada 4 orang yang kelahirannya diinfo sama malaikat. Hanya 4. Ada yang tahu? 1. Coba. Yohanes 2. Tuhan Yesus 3. Samson 4. Ishak. Masih ingat ya? Ishak itu ada 3 orang datang ya ke kemahnya Abraham. Terus karena istrinya Abraham di Sarah itu dengerin, orang percaya guyu gitu. Guyu Ishak, Yitzhak itu tertawa. Makanya nanti kamu kasih nama Yitzhak gitu ya. Sekarang jadi nama Yitzhak Rabin. Ya, artinya 4 orang ini spesial, saya yakin. Ya. Yesus, kurang apa spesialnya ya kan? Yohanes, dia adalah orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan, betul? Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Wah, berarti Yohanes ini spesial. Yesus spesial, Yohanes spesial, Ishak spesial. Karena dia adalah anak perjanjian. Ingat, Abraham sudah punya anak waktu itu, namanya Mael, ya kan? Tetapi Tuhan enggak, saya akan beri anak dari Sarah istrimu. Titik. Itu janjiku. Jadi ini disebut anak perjanjian. Itulah mengapa jalurnya terpisah di situ. Abraham, Ishak, baru Yakub. Ya. Karena kalau enggak nanti keliru. Abraham, Ismail, nanti lainnya ya. Enggak, tapi ini harus Abraham, Ishak. Ya, jadi Ishak ini spesial. Wow, bayangin orang-orang yang dikasih tahu, diinfo lahirnya seperti apa, itu jadi orang-orang yang bukan orang biasa, gitu ya. Jadi saya yakin Samson ini sapi sial, ya, spesial. Ya. Samson ini spesial. Mungkin zaman dulu sebelum mengenal Suparman, mereka mengenal Simpson. Bagaimana Simpson itu sangat kuat. Ya. Sekarang udah kalah sama produknya Marvel dan DC ya. Tapi kalau zaman dulu saya yakin orang-orang Israel dulu ya sebelum mengenal Superman, Batman dan teman-temannya, mereka pasti aku pengen jadi Simpson. Paling kuat. Gitu ya. Paling kuat. Tapi yang menarik bagaimana kehidupan Simpson? Saya yakin kita semua tahu ya. Kehidupan Simpson itu, maaf ya, parah. Simpson itu hanya berdoa 2 kali. Simpson hanya berdoa 2 kali. Coba Pak Sugeng berdoa hari ini 2 kali. 2 kali berarti seumur hidup. Mungkin ratusan ribuan kali ya Pak ya. Tapi maaf ya, Simpson sing jarene lo ya, kecilnya saja dikasih tahu sama Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan memberkati dia. Dikatakan bahwa hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Wow, kayaknya ini spesial banget nih orang. Tapi maaf, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Simpson itu cuma 2 kali berdoa. Yang pertama, Hakim-Hakim 15 ayat 18. Hakim-Hakim 15 ayat 18 itu ceritanya si Simpson itu jengkel sama orang Filistin. Karena dia itu kan punya istri namanya, siapa sih lupa namanya, bukan Dila sebelumnya, yang orang Timna ya. Yang orang Timna ini, perempuan Timna ini, dia naksir, dia nikahi. Dia kasih tebakan yang singa dan madu. Masih ingat ya ceritanya ya? Wah, ini perempuan mulai merengek, minta dikasih tahu jawabannya gitu ya. Nah, karena jengkel, ditinggal ini si istri ini. Dia kembali pulang ke rumahnya. Nah, setelah emosinya reda, dia balik. Maksudnya mau mengambil istrinya. Balik, ternyata sama bapak ibu wis dikeke wong liya.
Ya, istrinya itu sudah dikasihkan ke kawannya Simpson. Ngamuk Simpson. Dia membunuh 1000 orang dengan rahang keledai. Lah bar kuwi iki. Mana tadi? Hakim-Hakim 15 ayat 18. Habis munuhin 1000 orang, ketika ia sangat haus, ya namanya 1000 orang, waduh capek juga ya. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Ini baru berdoa nih. Ya ini Simpson baru berdoa ini. Ya ini baru berdoa nih. Ya. Dari lahir sampai ini nggak pernah ditulis ya kalau dia berdoa. Baru ini dia berdoa. Berserulah ia kepada Tuhan, kepada Yahweh. Artinya dia mengerti siapa Tuhannya, gitu ya. Dia tahu Yahweh. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Berarti Simpson mengakui kemenangannya berasal dari Tuhan. Dia mengakui. Gitu? Masakah sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Jadi dia minta dikasih air. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan kasih air seperti Musa, yaitu batu keluar air. Ya, dan akhirnya Simpson bisa minum dari situ dan sehat lagi. Itu doanya yang pertama. Tahu doanya yang kedua? Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Hakim-Hakim 16 28 sampai 30. Berserulah Simpson kepada Tuhan, kepada Yahweh, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Jadi ini ceritanya dia sudah dicongkel matanya dan dia dijadikan bahan lawakan di tengah-tengah orang Filistin, gitu ya. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kita tahu cerita Simpson, dan saya mau bilang Simpson itu salah satu contoh bagaimana hadiah atau pemberian diberikan tapi tanpa ada karakter yang memperlengkapi. Ada yang bilang bahwa give itu hadiah atau karunia. Give without character is disaster. Ya. Jadi hadiah tanpa karakter itu hancur lebur. Dan itu yang kita lihat di dalam kehidupan Simpson. Simpson minta air. Maaf, itu untuk kepentingannya siapa? Dia. Kan dia yang haus. Ya. Dia pengen balas dendam sama orang Filistin gara-gara matanya dicongkel. Buat siapa berarti dia berdoa? Buat dirinya sendiri. Jadi dia berdoa 2 kali dan dua-duanya itu untuk dirinya sendiri. Dia gak pernah berdoa untuk umat Israel. Dia gak pernah berdoa untuk papa mamanya. Dia gak pernah berdoa untuk apapun yang lain. Dia sangat-sangat egois. Kalau kita lihat apa yang dilakukan si Simpson itu semuanya untuk urusan dia sendiri. Naksir sama cewek Timna, ya dia. Masih ingat ceritanya Simpson bawa apa? Gerbang kota di Gaza. Dia bawa gerbang kota, dipinggul, diangkat, taruh di atas gunung. Tahu nggak ceritanya itu dia lagi ngapain? Maaf ya, main sama pelacur. Dikira lagi penginjilan. Bukan lagi penginjilan ini orang. Dia lagi main sama pelacur, gitu loh. Terus digerebek sama orang Filistin. Ya, bukan masalah moral, tapi mereka mau membunuh Simpson. Wah, mumpung Simpson lagi main di tempat pelacuran nih, gerebek lah. Simpson ngamuk, diikat, tapi dia ambil
sepintu-pintunya ya. Dan pahamilah bahwa pintu kota itu besar sekali ya. Itu diangkat sampai ke atas bukit Digasa. Berarti ini urusan dia juga gitu ya. Dia nggak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu. Kalau saya lihat di dalam ceritanya Simpson, ketika dia jatuh ke dalam Delila, ya nggak beda jauh. Apakah dia menikahi Delila itu karena demi keselamatan bangsa Israel? Enggak, ya emang dia naksir aja gitu ya kan. Jadi artinya apa yang dia lakukan semuanya untuk kepentingan dia. Dia nggak punya karakter. Walaupun Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati dia. Tuhan beri dia bakat yang luar biasa, yaitu kuat. Bahkan dikatakan singa itu dianggap seperti anak domba. Waduh, singa loh bro, itu kayak anak domba, tinggal di kayak di TikTok itu kretek-kretek ya. Tapi yang dikretek singa, ngeri gak? Keren ya. Saya yakin tuh, aduh, kalau zaman dulu pasti nggak ada yang ngalahin Simpson dan namanya ya. Tapi sekali lagi dengan segala kehebatan dia, tanpa karakter, nol. Bahkan tidak hanya nol, tanpa karakter hancur hidup Simpson. Ini contoh buat kita. Kadang-kadang Tuhan belum memberkati kita, bukan karena Tuhan pelit. Kadang-kadang Tuhan belum memberkati kita, bukan karena Tuhan gak mau memberkati kita, tetapi Tuhan belum melihat kesiapan karakter kita. Betul ya? Yang perlu disiapkan itu karakternya. Kita berdoa, Tuhan, aku pengen anak, aku pengen anak, aku pengen anak. Tuhan tahu, kamu belum siap punya anak. Loh, punya anak berat tak? Ini yang sudah punya anak pasti sudah bisa menjawab. Ya kan? Benar ya? Kita mata sudah 5 watt, Seva matanya bersinar. Ya, sampai emaknya, waduh, ya, matanya bersinar, artinya belum mau tidur. Apalagi sekarang ini, kadang-kadang jam 11 malam, jam 12 malam kita sudah matiin lampu semua, maksudnya biar dia tidur gitu ya. Saya tidur di sebelah, istri sambil ngelonin Seva, apa yang saya dengar? Wah, ini berat ya. Kirungono rencana turu ya. Masih nyebul-nyebul Bapak Ibu, ya toh? Aduh, guys. Aduh, saya yakin yang apalagi Pak Elisa ini udah katam nih. Kita suami istri sudah punya rencana tidur, betul ya? Ini anak malah, aduh baterainya full, waduh berat ya. Artinya apa lu? Nggak gampang lu. Kadang-kadang kita meminta, tanpa kita mau membenahi karakter kita. Ya, Tuhan, saya pengen naik pangkat. Jangan dikira bahwa suami saya itu setia Pak Pendeta, luar biasa. Setia itu ada 2 kemungkinan. 1, memang setia. 2, orang di modal. Maaf, rantai modal. Lu bener gak? Saya pernah cerita tuh ibu saya itu pernah ngobrol sama bapak-bapak itu ya. Wah, kalau bapak-bapak guru di sini tuh setia-setia sama istrinya. Terus ibu saya nyeletuk bukan setia, cuma nggak punya modal. Makanya jangan heran ketika dulu suaminya masih miskin, suaminya nggak punya uang, suaminya kerjanya serabutan, aduh setianya minta ampun. Begitu suaminya jadi CEO PT maju mundur ya toh. Wah, sekarang Pak Pendeta, dulu suami saya itu setia loh, tapi sekarang begitu jadi CEO udah punya supir dari perusahaan, dibawain mobil sama perusahaan, udah sekarang punya simpenan. Berarti dulu dia itu bukan setia, mau ora duwe modal. Makanya ada yang mengatakan untuk mengetahui karakter seseorang, beri dia kuasa. Ya? Kalau kita nggak punya kuasa ya kita manut ya, gitu ya, monggo Pak J, gitu ya. Semua orang disapa, halo shalom, gitu. Om Uung datang ke gereja, semuanya shalom.
Coba om datang bawa Mercy. Itu kunci Mercy diputer-puter gini. Ngapain shalom-shalom. Bercanda bro. Tapi kadang-kadang begitu, bener ya? Kita gak siap apanya, karakter kita. Hal yang sama kita pikir, oh Tuhan, saya pengen karunia untuk berkata-kata. Tuhan, saya pengen karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Saya juga mau, Bapak Ibu, jujur. Ya tuh, coba kalau saya punya karunia menyembuhkan orang sakit. Yakin, ini jemaatnya, langsung puluhan ribu, setuju? Semua yang sakit dari ujung kulon tekoren nih. Kenapa? Didongake Pak Pendeta Samuel sembuh. Cuman pertanyaannya, kalau memang Tuhan berikan karunia itu untuk saya, karakter saya siap nggak? Betul? Jangan sampai hadiah dari Tuhan malah menghancurkan hidup saya. Itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan tahan. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau kita sudah menaikkan karakter kita, karakter itu apa sih? Itu tadi, punya kasih, mengampuni, jujur, ya kan? Betul ya? Anda mungkin bilang, oh saya jujur Pak Pendeta, saya panitia itu, 100 rupiah, 1000 rupiah tak balik nih berarti, ono notane, iyo masalahnya sewu masalahnya. Balik Anda sudah jadi CEO Pertamina, bisa nilai uang 1 triliun, kira-kira biar. Oh beda cerita. Kalau 1000, oke lah, saya balikin ke Bu Arti. Nah, kalau 1 triliun piye Bu? 1 triliun gimana? Sanggup nggak kita? Betul nggak? Ada satu cerita seorang kapten. Zaman dulu ada perdagangan antara Inggris dengan Amerika, ya. Dan Inggris itu mengirimkan kopi ke Amerika, gitu ya. Nah ini perdagangan. Tapi waktu itu di Boston itu diblok. Kenapa? Karena kopi itu menyebabkan revolusi Amerika. Jadi Amerika itu memberontak dan akhirnya menjadi negara merdeka, Amerika Serikat itu gara-gara kopi, Bapak Ibu. Serius. Kenapa? Karena pada waktu kopi ada di mana-mana, warung kopi ada di mana-mana, orang kumpul di situ. Dan orang kumpul mulai membahas politik. Wah, nggak bisa nih kalau kita yang kerja pajaknya dikirim ke Inggris. Wah, nggak bisa nih, kita harus perang melawan Inggris. Mulailah terjadi pemberontakan. Untuk itu Inggris ngeblok, tidak boleh kirim kopi. Ya, supaya tidak ada warung kopi, maksudnya gitu ya. Nah, kalau sekarang itu mungkin Facebook ya, Facebook itu tempat orang ngobrol gitu ya. Nah, ketika ada satu kapten mau pergi berlayar, ada orang, saya mau menyelundupkan kopi, saya mau titip ini di kapalnya, kapten. Kapten bilang tidak, kasih duit. Ya saya lupa nilainya, katakanlah kasih duit 10 juta. Kapten bilang tidak, kasih duit 50 juta. Tidak, kasih duit lagi 100 juta. Lalu kapten itu ambil pistol, keluar kamu, karena sebentar lagi kamu mencapai nilai yang bisa saya terima. Ya, kalau ditambahin lagi mungkin aku mikir-mikir gitu. Kalau cuma 10 juta, buat apa? Nanti ketahuan ratu, selesai ya kan. Tapi kalau tambahin lagi, kapten mikir, wah, ini tambah munda, susu aku belum ya. Maka dari itu dia ambil pistol, keluar kamu, karena sebentar lagi kamu sampai di nilai yang aku bisa terima. Kadang-kadang kita malah, ayo naikin terus ya. Bukan seperti kapten yang ambil pistol, tapi wah puji Tuhan, lagi gitu ya. Bukan lah ya. Artinya apa? Sekali lagi, kalau kita punya karakter kejujuran contohnya, Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Ya kan? Banyak di antara kita, maaf, belum menerima berkat, belum menerima apa yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita, karena kita belum membenahi diri kita. Sama seperti kemarin kita bicara, para murid berdoa bukan untuk benahi Tuhan, bukan untuk benerin Tuhan, tapi benahi awake dhewe. Ayo, yang dibenahi apa? Yudas iki wis dipecat iki ya, jabatannya harus diambil orang, berarti harus cari pengganti. Saya undang tim musik dan pujian maju.
Kalau Bapak Ibu masih kenal, ada satu penyanyi juga di Indonesia yang kurang lebih punya kasus yang sama. Ada tahu yang namanya Ari Lasso? Yang suaranya mirip saya? Oke, ya. Ari Lasso itu dia kelahiran 1973, ya. Dan ketika dia jadi pemain band, dan saya tahu kalian semua mengenalnya, band dia namanya Dewa, ya, Dewa 19. Itu dia umurnya masih di bawah 20 tahun. Dan waktu itu albumnya meledak. Dia jadi orang kaya dadakan. Apakah jadi berkat? Tidak. Ari Lasso jatuh di dalam narkoba. Dia pakai obat-obatan terlarang. Uangnya habis. Dalam sebuah wawancara dia bilang dia pernah ada di satu titik dia gak punya uang, gak punya masa depan, dipecat dari Dewa 19. Akhirnya dia masuk rehabilitas, dan akhirnya 2 tahun kemudian dia kembali memulai karirnya dari bawah. Tapi maksud saya, ketika dia dapat ketenaran yang luar biasa tanpa karakter, jadinya apa? Hancur lebur. Termasuk juga satu cerita yang menarik, saya dapat dari internet, bisa cek di dalam Google. Ada satu orang namanya Jack Whittaker. Jack Whittaker ini dia orang yang cukup kaya sebetulnya. Dia sudah punya project, gitu ya. Tapi tahun 2002 dia dapat lotre, dan lotrenya itu senilai 315 juta dolar atau 4,5 triliun. Bayangin, 4,5 triliun. Wih, duit kabeh loh Bapak Ibu. 4,5 triliun, bisa bayangin lah. 4,5 triliun itu 4.500 miliar. Yo, 1 miliar kita nggak pernah lihat ya. Ini 4.500 miliar. Dia dapat lotre. Dan apa yang terjadi? Dia mulai hidup dengan pesta, minum alkohol, bermain judi secara ekstrim, memberikan uang kepada jumlah besar kepada siapa saja yang minta tanpa pertimbangan. Pokoknya ketemu orang kasih. Begitu oke. Ia membawa koper berisi uang tunai ratusan ribu dolar, yang bahkan dicuri 2 kali dari mobilnya. Tapi tetap ia memberi cucunya Brandy uang tanpa batas. Dia kasih cucunya uang. Pokoknya butuh apa? Kira-kira anak itu jadi anak yang baik? Tidak. Brandy menjadi kecanduan narkoba berat dan hidup tanpa kontrol. Akhirnya Brandy, cucunya itu, ditemukan tewas karena overdosis, diikuti kematian tragis pacarnya. Dan dalam satu wawancara, Jack ini dia bilang begini, saya berharap saya merobek tiket itu, tiket lotre. Uang itu menghancurkan hidup saya dan semua orang yang saya cintai. Sekali lagi, ayo kita persiapkan karakter kita. Bukan Tuhan tidak mau berkati kita, bukan Tuhan tidak mau memberi kita, tetapi kadang kita hanya memikirkan yang diperlengkapi itu soundnya semakin bagus, keyboardnya baru, drumnya yang paling canggih, lampunya semakin gemerlap, dekornya ala omong yang luar biasa. Itu yang kita pikir diperlengkapi. Tetapi Tuhan mau kita memperlengkapi karakter kita. Karena ketika karakter kita semakin lengkap di hadapan Tuhan, Tuhan akan semakin berkati dan kita akan semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan.